Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan teman-teman guru PAUD yang berbahagia. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Sukiman Puspoyudo. Melalui video ini akan memperkenalkan channel YouTube PAUD Akademia. Apa isi dan tujuannya akan saya jelaskan dalam video ini. Ayah bunda, dari mana istilah PAUD atau pendidikan anak usia dini berasal? PAUD berasal dari istilah Early Childhood Education. PAUD diperkenalkan luas di Indonesia pada awal tahun 2000, khususnya setelah dibentuknya Direktorat PAUD di bawah Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2001. Mulai saat itu, Kementerian Pendidikan Nasional melakukan pembinaan PAUD dalam bentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis, sedangkan sebelumnya hanya taman kanak-kanak yang dibina. Mandat ini diperkuat oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang mencantumkan PAUD sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Saat ini istilah PAUD sudah dikenal luas oleh masyarakat. Program-program PAUD pun telah tersebar hingga ke pelosok perdesaan. PAUD telah menjadi kebutuhan masyarakat. Masyarakat pun berlomba-lomba mendirikan lembaga PAUD. Mengapa PAUD begitu penting? Berdasarkan hasil-hasil penelitian tentang perkembangan otak maupun kajian tumbuh kembang anak menyimpulkan bahwa periode awal kehidupan anak, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 6 tahun, merupakan periode emas bagi tumbuh kembang anak. Pada periode ini, tumbuh kembang anak sedang pesat-pesatnya terjadi. Bukan hanya kecerdasan saja, tetapi seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam kaitan ini, Maria Montessori pernah mengatakan, bagian terpenting dari kehidupan bukanlah di universitas, tetapi periode pertama dari usia 0 sampai dengan 6 tahun. Karena selama periode ini, seluruh instrumen besar manusia dibentuk, bukan kecerdasan saja, tetapi seluruh kecakapan psikis. Permasalahan utama dalam penyelenggaraan PAUD adalah terkait kualitas gurunya. PAUD telah menjamur hingga ke pelosok-pelosok perdesaan. Namun demikian kurang diimbangi dengan penyiapan calon guru agar mampu melaksanakan tugas secara baik. Banyak diantaranya lembaga PAUD yang berjalan seadanya, tanpa memahami konsepnya secara benar. Kurangnya pemahaman guru PAUD terhadap konsep tumbuh kembang anak justru dapat merugikan, bahkan membahayakan perkembangan anak. Sehingga niat baik saja tidaklah cukup. Harus disertai dengan pengetahuan tentang PAUD secara benar. Dengan demikian, tujuan dari pendirian lembaga PAUD dapat tercapai dan harapan orang tuanya pun terpenuhi. Lantas apa peran channel PAUD Akademia? Kehadiran channel PAUD Akademia ini diharapkan akan menjadi solusi dalam turut memecahkan masalah penyelenggaraan PAUD. Channel PAUD Akademia akan berbagi pengetahuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan PAUD bagi semua pihak terkait, baik orang tua, guru, kepala sekolah, maupun para pembina di lapangan. Untuk itu, pengelola channel PAUD Akademia dengan terbuka menerima berbagai masukan dari semua pihak terkait. Terkait dengan tujuan tersebut, maka channel PAUD Akademia akan berbagi materi tentang PAUD yang disajikan secara berseri, sehingga lebih mudah diikuti. Channel ini dirancang sebagai lembaga pendidikan jarak jauh, sehingga ada evaluasi hasil belajar dan pemberian sertifikat bagi peserta yang memenuhi syarat. Untuk dapat mengukur penguasaan materi, maka perlu dilakukan evaluasi diri. Setiap akhir video pembelajaran,
akan disediakan pertanyaan untuk membantu peserta melakukan evaluasi diri terkait dengan pemahaman materi. Pertanyaan tersebut tidak disediakan kunci jawabannya, melainkan pesertalah yang harus mengukur diri sendiri. Apakah dirasa sudah mampu menjawab pertanyaan dengan lancar dan benar atau masih ragu-ragu? Jika masih ragu-ragu, maka peserta dapat mengulang kembali dengan menyimak materi secara lebih cermat. Pengelola channel PAUD Akademia juga akan menyelenggarakan ujian dan pemberian sertifikat kepada peserta. Setiap periode waktu tertentu, pengelola channel akan memberikan sertifikat bagi peserta yang memenuhi syarat. Sertifikat akan diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus dalam mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh pengelola channel PAUD Akademia. Sertifikat diberikan secara berjenjang dan per bidang materi. Cakupan materi yang akan diujikan diberitahukan kepada peserta sebelum pelaksanaan ujian. Ayah bunda, para orang tua, dan teman-teman guru PAUD, kunci keberhasilan dalam penguasaan materi bergantung pada masing-masing peserta. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam menyimak materi yang disampaikan hingga paham, merekalah yang akan memetik ilmunya secara benar. Channel ini hanya bersifat membantu para peserta dalam memahami konsep dan pengetahuan tentang PAUD. Channel ini juga menyediakan forum diskusi. Diskusi dapat dilakukan melalui kolom comments. Setiap comments diharapkan dapat menjadi bahan diskusi bagi peserta dalam memahami materi. Diskusi agar menggunakan kalimat positif sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hindari kata-kata negatif dan kalimat yang mengandung sara. Agar kalian tidak ketinggalan informasi, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng pada channel ini. Jika kalian menyukai materinya, silahkan tekan tombol like pada setiap video yang disukai. Jika kalian ingin membagikan video kepada teman, maka tekan tombol share lalu kirimkan melalui WhatsApp atau media lainnya. Semua usulan dan saran kepada pengelola channel dapat disampaikan melalui kolom comments atau email ke paudakademia@gmail.com. Usulan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semua usulan dan saran akan ditampung untuk perbaikan channel PAUD Akademia ke depan. Dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk mengembangkan channel ini. Demikian ayah bunda dan teman-teman guru PAUD informasi yang dapat saya sampaikan. Ayo kita belajar bersama. Dengan belajar kita menjadi bisa. Selamat bergabung di channel PAUD Akademia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.